Oke, ya silakan ya. Siapa Kita yang nge-record meetingnya ini? Masternya Edric, sudah ya, sudah. siapa yang ini? Oke. Itu Mister sendiri yang record. Oh, saya sendiri ya. Ah. Oke. Gak apa-apa, Sir, record aja biar bisa dilihat lagi nanti. Oke, kita 2 minggu lalu kita bertemu dengan si FE dan si S ya. Bener ya? Ketemu si Sulfur sama ketemu si Iron, bener kan? Terus kemarin, Biasa. waktu itu kalau kalian masih ingat, cara memisahkannya adalah dengan menggunakan magnet, bener ya? Yang mana yang ketarik, masih ingat gak? Si Sulfur apa si Iron? Iron. Oke. Nah, ini salah satu bentuk dari separation of mixture atau pemisahan campuran. Salah satunya adalah dengan cara magnetik. Jadi ada bahan yang bisa ditarik magnet sama yang nggak bisa dalam satu wadah. Ya, Samuel. Kenapa sulfur itu dia tuh memiliki kandungan magnetik atau enggak? Enggak, sulfur tidak punya magnet. Kalau sulfur punya kandungan magnet, dia ketarik juga. Sama kayak si iron. Gitu. Makanya dia sulfur nggak bisa nih, makanya ditinggal. Terpisahlah mereka ya. Akhirnya mereka berpisah setelah sekian lama bertemu kan. Si ironnya ketarik magnet, si sulfurnya tetap tinggal di sini. Itu salah satu bentuknya itu magnetik. Ada lagi nggak, Sir, selain itu? Ada. Sebelumnya saya mau tanya. Kita mau tanya. Siapa di sini yang kalau lagi mandi pakai air pakai shower atau pakai air keran, itu ada batunya, ada nggak? Atau ada besinya, atau ada ininya deh, atau ada tanahnya gitu. Tiba-tiba lagi shower nih, tiba-tiba ada tanah liat datang gitu, ada? Mereka mandi pakai aqua kayaknya, Sir. Enggak dong, Miss, enak aja. Yang 1 liter ya. Tapi ada nggak sih pakai shower terus tiba-tiba misalnya Edric lagi showeran nih, terus tiba-tiba ada tanah lewat, ada batu lewat gitu di showernya, ada? Oh iya, pernah, Sir. Enggak sih, Sir. Sekali itu Nggak sekali. pernah, Sir. Nggak pernah, Sir. Kenapa nggak pernah? Padahal kan dari air tanah. Ada saringannya. Udah Karena disaring. Itu dia. Kita akan bahas salah satu bentuknya itu disaring atau filtration. Begitu. Tapi kita akan bahas 3 nih di sini. Ada sublimation, ada filtration, dan ada evaporation. Kayak gitu. Makanya tadi dikatakan ketika lagi pakai shower, airnya walaupun dari air tanah, tetap bersih gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi, karena udah disaring ya, kayak gitu. Nah, di sini saya ada 3 ya, ada 3 benda. Pilihannya banyak di sini, cuma saya pilihnya ini aja. Naphthalen buat teman-teman yang belum tahu, itu kapur barus. Ada yang tahu kapur barus? Aku. Apa tuh kapur barus yang mana? Kapur barus. Yang buat wangi-wangi. Ya, yang buat wangi-wangi, yang buat biasanya untuk ngusir-ngusir hama ya, kayak kecoa gitu, diusirnya pakai kapur barus kayak gitu kan. Itu ya, bukan kapur yang di papan tulis itu, bukannya, bukan. Itu bukan kapur barus. Bukan. Ya. Ada 3 di sini. Ada naphthalen, ada sand, ada salt. Jadi ada kapur barus, ada pasir, ada garam. Dicampur jadi satu. Gimana cara memisahkan mereka bertiga? Kalau saya iseng, Sir, misalnya Edric lagi iseng nih. Ya udah, Sir, saya pisahin lah ini. Oh, ini kayaknya nggak asin, ini naphthalen gitu ya. Dipisah-pisah gitu. Oh, ini kayaknya sand gitu. Atau satu lagi salt. Pisahin kayak gitu. Saya yakin dan percaya 3 hari 3 malam udah kelar. Ya, don't try this at home. Ya. Kayak gitu. Terus gimana, Sir, cara pisahinnya? Oke, yang pertama, untuk memisahkan naphthalennya pakai cara sublimation. Sublimation itu apa sih, Sir? Sublimation itu mengubah zat padat jadi zat gas. Ya. Gimana caranya? Yang pertama nyalakan dulu apinya. Terus taruh mixernya di atas.
Setelah itu baru di sini ada kayak corong gitu, dia gunanya untuk menangkap uap atau menangkap hasil sublimation-nya. Kayak gitu. Sampai si naptalennya ini nempel di sini. Kalau sudah nempel bagaimana, Sir? Setelah nempel kamu angkat lalu didinginkan. Jadi seperti ini. Oke. Terus setelah itu bagaimana? Tinggal diangkat nih pakai sendok. Ya. Jadi deh. Naptalennya terpisah. Gitu. Itu dulu. Sublimation ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Any question? Silahkan. Jadi pertama dia Sir, ya. mixture itu yang nggak dibakar atau diapa-apain kan, Sir? Ya, betul. Dia hanya dicampur, kan tadi dicampur aja. Makanya tadi naftalen, sand, and salt-nya nggak dibakar, tapi dicampur. Tapi untuk dipisahkannya dengan cara sublimation. Kalau compounds tuh saya lupa. Sir, compound. Kenapa? Kalau compound tuh gimana saya lupa. Kalau compound itu dia menggunakan chemical reaction. Chemical reaction. Kayak fotosintesis kan? Fotosintesis gimana caranya kita dapat CO2, ya. Untuk hitungannya saya lupa, 6 CO2 ditambah 6 H2O kalau nggak salah. Sama dengan gitu ya. Nanti jadinya C6H12O6 atau glukos tambah 6O2 oksigen. Gitu. Itu menggunakan chemical reaction. Gitu. Chemical reaction yang lain adalah sodium ya. Na itu simbol apa? Na, N besar, A kecil. Nah, sekalian belajar elemen lah kita. Na itu bagian ya, Sir? Na itu apa? Na itu Nggak elemen, tahu lah, Sir. simbol elemen apa, yo? Sodium, Sodium, oke. Cl? C besar, L kecil? Lorraine bukan sih? chlorine, Ya, chlorine. Oke, saya kasih tahu ya. Sodium itu zatnya berbahaya. Chlorine itu zat berbahaya juga. Sama-sama zat beracun. Tapi ketika mereka diproses melalui reaksi chemical reaction, mereka jadi NaCl atau garam dapur kalau dalam bahasa Indonesianya. Saya mau tanya, ada yang pernah dengar kasus orang keracunan garam dapur? Pernah kayaknya, Sir. Pernah kayaknya, Sir. Pernah? Itu karena ada kandungan klorinnya kan? Atau sodiumnya? Atau Tahu kalian juga nggak pernah sih. makan pakai garam dapur? Gak usah pakai garam gitu ya. Kalau bikin sayur gak usah pakai garam, ada nggak? Enggak, Sir. Enggak. Pasti pakai garam kan? Kenapa? Karena natrium dan klornya itu dia sudah tidak ini lagi, sudah tidak berbahaya. Gitu. Itu salah satu dari compound. Salah satu sifat dari compound adalah sifat asli si elemennya udah nggak ada lagi. Tuh. Oke, lanjut. Berarti ini naptalennya sudah keluar, berarti sisa apa nih? sand sama salt, Oke. Salt. Nah, ini proses yang kedua. Proses yang kedua yang disebut dengan filtration atau tadi disaring ya. Jadi di sini ada sand, ada salt, kita masukkan ke dalam gelas isinya air nih. Nah, oke. Terus kita aduk. Bisa. Apa tuh? Tadi keracunan kenapa ya? Tadi bahas tentang compound. Jadi kan sodium sama chlorine itu kan dua sifat yang berbahaya, dua elemen yang mempunyai sifat zat berbahaya atau zat beracun. Tapi ketika masuk ke dalam diproses jadi chemical reaction itu jadi tidak berbahaya kayak gitu. Saya ada gambarnya tuh itu, ada gambar lucunya tuh. Nantilah saya share. Oke, ini ketika diaduk si sand sama salt kira-kira yang larut ke dalam air yang sand atau saltnya? salt, Saltnya, makanya dia agak sedikit buram ya. Terus sandnya dia ada di sini nih.
Barulah kita filtration sini. Nah, jadilah di sini nanti salt and water. Sandnya di mana? Pasirnya ada di mana? Di yang filtration itu. Nah, Di di sini atas nih, di itu. ini nih, di kertas ini nih. Punya, Sir. Nah, terus ketika kita next, dibuka, kita angkat nih. Ya, kita angkat. Ya, Florence, raise hand, why? Aku ada nanya, bingung dikit sir. Bingungnya? Bilangnya dari filtration, sana ada air dan ada salt kan. Ya, Soalnya betul. partikelnya kan kayak kecil gitu sir. Siapa tahu aja di sana itu ada kayak kecil gitu dari salt. Jadi kayak jadinya nggak ikut ke bawah sama air. Kan ada Ya, yang- oke. Itu akan jadi ini dianggapnya Florence ya. Ini dianggapnya salt itu semuanya larut ke air. Jadi nggak ada yang mengendap sama sekali. Idealnya kan ketika tadi dikatakan kalau salt sama sand dimasukkan ke dalam air, yang larut itu kan si saltnya ya. Benar ya, si sandnya pasti ngendap gitu kan. Nah, kayak gitu. Makanya nanti sisanya yang terakhir adalah cuma air garam atau water dan saltnya aja. Setelah filtration ada yang namanya evaporation. Evaporation itu apa sih, Sir? Penguapan. Jadi, si salt sama water, nah ini ya, kita tuang sampai dia, kalau air biasa kita panaskan terus-menerus, airnya akan hilang, akan menguap. Ya, saya tidak menyarankan untuk mencoba di rumah karena sangat berbahaya. Ya, selain karena pertama karena ini masalah bakar-bakar, yang kedua ngabisin gas. Ya diomelin orang tua lah kan, ngabisin gas kan. Bayangin aja 30 menit kalian masak air gitu. Ngabisin gas satu tabung bisa kayak gitu. Makanya saya tidak menyarankan untuk coba di rumah. Nah, saltnya sisanya di mana, Sir? Sisanya ada di sini. Nah, sisanya itu nanti ada di tempat ini nih. Nah, dan ini salah satu, ini juga dalam penerapan kehidupan sehari-harinya, itu dipakai untuk si petani garam. Gimana cara si petani itu dapat garam dari air laut? Ada yang pernah coba nggak jalan-jalan gitu, terus lihat, biasanya itu daerah Pantura ya. Daerah pinggiran pantai itu biasanya dia jual, dia ada petani garam. Caranya gimana sih, Sir? Caranya gini, kalau petani garam. Ya, saya jelasin. Dia itu mengumpulkan air laut di satu kotak gitu, atau misalnya dia punya ladang. Kalau petani itu kayak ada ladangnya gitu, satu kotak, itu isinya adalah air laut. Oke. Lalu di evaporation-nya pakai apa, Sir? Evaporation-nya pakai pakai sunlight atau pakai cahaya matahari, panasnya matahari. Itu sampai nanti terakhir saltnya tersisa. Tuh. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita sekarang banyak banget ya, maksudnya untuk produksi garam di Indonesia itu karena kan pantainya banyak. Jadi di sini kita udah bahas 3, ada sublimation, ada filtration, ada evaporation. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada sir. Gimana? Jadi sudah ada 4 kita bahas ya. Ada apa aja sih, Sir? Ada 9. Ya, ada 9. Ada separation of component itu ada 9, tapi kita baru bahas 4. Kenapa? Sir, kok nggak bahas 9-9-nya langsung? Kita step by step. Jadi saya nggak mungkin tiba-tiba kasih 9-9-nya ke kalian gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa gitu, tapi ada beberapa yang langsung ambil Panadol terus serasa pusing, benar ya? Walaupun nggak ada hitungan di sini.
Jadi nggak ada misalnya dihitung berapa waktu yang diperlukan si salt sama water untuk bisa berpisah. Nggak ada. Jadi nggak ada untuk hitung-hitungan untuk materi ini. Terus selain mereka bertiga ada apa lagi sir di sini? Ya, di sini ada banyak. Ya, ada kampor itu kamper ya. Terus ada juga di sini amonium chloride. Amonium chloride itu salah satu bahan untuk obat batuk. Ada soil ya, ada tanah. Ya, tadi kita sudah bahas di awal kalau misalnya kita mandi walaupun ngambilnya dari air tanah, tapi tanahnya nggak ikutan gitu. Walaupun kadang ada gitu jebol juga tuh filternya. Saltnya bisa diganti sama sugar. Sugar sama, ketika sugar dilarutkan ke dalam air dia akan jadi ketika masuk ke dalam air dia akan larut kan, akan nyatu. Dan nggak mungkin ya, misalnya tadi nih, ya misalnya ini salt ya, salt plus water. Kan kita nggak mungkin misahinnya pakai tangan kan, kayak tadi yang di awal ini nih, dipisahin satu-satu gitu. Atau misalnya kalau ibarat kata nih kamu punya kopi saset itu ada sugar, ada coffee, sama misalnya ada, saya lupa satu lagi tuh kayak bubuk untuk tambahannya, karamel kalau nggak salah. Terus kalian pisah ini satu-satu gitu, ini sugar, ini coffee, ini karamel begitu. Iseng banget ya, kalau caranya Ada kayak saset, Sir. kurang kerjaan gitu. Misalnya contoh nih Audrey, ya Audrey bikin video YouTube. Halo guys, kita mau bikin tutorial nih separation of mixture. Kita misahinnya tapi dengan cara manual ya. Ya, di skipnya nanti ada tulisan a few moments later. Bener ya? Iya. Wah, Pak Yosef korban SpongeBob nih a few moments later. Tapi nggak masalah. Ya, tapi kurang kerjaan juga gitu kan. Tapi akhirnya makanya di sini untuk memisahkan mereka bertiga dengan cara yang pertama sublimation, yang kedua filtration, yang ketiga evaporation. Gitu. Evaporation ini biasanya untuk larutan. Larut kayak gula tadi, ada larutan gula, ada larutan garam ya. Terus kalau filtration ini biasanya tadi kayak memisahkan antara water dan juga soil misalnya. Atau water dengan sand. Kalau ini biasanya water dengan salt untuk memisahkannya. Atau misalnya water dengan sugar. Seperti itu. Kalau sublimation biasanya cari benda yang bisa menyublim. Benar ya, kalau dalam bahasa Indonesia menyublim. Perubahan benda solid jadi benda gas. Itu ini ya sublimation. Di sini ada kampor dan ada naphthalene. Jadi besok nanti kalau misalnya Miss Naomi dapat ngasih soal, kira-kira nih pemisahan campurannya pakai apa? Jadi kita harus tahu kira-kira nih bisanya diapain sih. Kalau larut water and salt bisa nggak pakai filtration? Nggak bisa, karena saltnya larut. Gitu. Silakan, any question ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya, nanti kalau mau coba di rumah linknya saya share atau mau di-share sekarang juga boleh. Kalian coba, ada banyak di situ. Oke ya, mau ke toilet silahkan. Tuh. Terus tambahan dari saya untuk kita belum bahas meter ya, belum bahas apa namanya
elements dengan saya. Kalau untuk elements itu kalian kalau seandainya dihafalin, saya yakin langsung pusing ya. Lebih baik kalian pahami, kenalan. Sama kayak misalnya kayak kita pertama kali ketemu pasti kenalan, bener ya? Saya nggak mungkin tiba-tiba tahu itu Audrey kalau misalnya di situ nggak ada tulisannya Audrey, bener? Kita nggak tahu dia 7A atau segala macam. Mungkin kalian nggak tahu asal sekolahnya dari mana, kayak gitu. Mungkin waktu pas kenalan, kita akan tahu kira-kira oh ini Karin, oh ini Audrey, oh ini Giovanna, oh ini Nadine. Gitu. Sama kayak gini, sini ada H. Oh, H itu punya siapa sih? H itu punya hidrogen. Lebih better lagi kalau kita tahu hidrogen itu contohnya kayak gimana. Oksigen. Oh itu punya oksigen. Oksigen itu fungsinya untuk apa? Jadi nggak cuma hafal. Ya, kalau hafal saya yakin dan percaya kalau kita nggak ketemu setiap hari itu akan lupa. Begitu. Sir, apakah ini sekitar 118 ya? 118 unsur ini apakah kita harus hafal? Saya lebih sukanya bilangnya ini kalian paham. Kayak gini. AU, gold. Oh, gold itu fungsinya untuk apa sih biasanya? Gitu. Terus Fe. Oh, Fe punya iron. Fungsinya untuk apa sih? Kalsium. Ca. Oh, Ca itu fungsinya untuk apa? Gitu. Sudah dikasih tahu ya kenapa ditulisnya Ca ya. Kalau di kelas saya yakin dan percaya udah sih. Kenapa dia bukan C aja gitu. Kayak karbon C gitu kan. Ca, kalsium. Oh, kalsium itu gunanya untuk pertumbuhan tulang loh. Jadi kita kenal, nggak cuma tahu Ca itu kalsium, tapi kita kenal, oh kalsium itu buat tulang loh. Gitu. Terus Cl, oh Cl chlorine, oh tadi loh yang zat berbahaya tadi nih. Gitu. Chlorine itu kalau nggak salah ada di pemutih. Kalau tidak salah ada di pemutih. Nanti cukup berbahaya. Terus Mg magnesium fungsinya untuk apa? Magnesium Jadi, buat kesehatan belum? Belum, bukan. Buat apa? pertumbuhan juga, Sir. Magnesium. Salah, potasium itu, Sir. Sorry. Salah. Ya, ini jangan sampai salah, jangan sampai lupa gitu ya. Terus kalau mau pahami dari hal-hal yang kita temukan aja dalam kehidupan sehari-hari kayak helium, oh helium itu gunanya untuk apa sih? Terus N itu gunanya untuk apa sih? Nitrogen ya. Nitrogen gunanya untuk apa sih, Sir? Gitu kan. Gitu. Walaupun dia nitrogen ini gas ya. Dia masuknya non logam. Kalau orang kehabisan napas nggak mungkin dikasih nitrogen gitu. Atau misalnya contoh, kalau misalnya kita naik sepeda bannya kempes, kita nggak mungkin isi pakai tabung oksigen kan? Bener ya? Gitu. Pasti ada fungsinya masing-masing. Oh, ada fluor. Fluor itu ini. Fluorin. Fungsinya untuk apa sih fluorin? Intinya kenalan aja kalian. Kenalan, pahami gitu. Sama kayak kita temenan, ya. Kita kenalan dulu kan awalnya kan. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya Samuel ngomong ke David, hey bro gitu kan, nggak manggil nama kan nggak mungkin kan. Kalau udah kenal baru bisa begitu. Cuma kalau belum kenalan kan panggil nama gitu. Oh kira-kira David sukanya orang kayak gimana sih orangnya kayak gitu. Sama kayak elemen. Intinya lakukan pengenalan lebih lanjut. Tuh, elemen. Terus baru nanti masuk ke compound ya. Yang terakhir mixture. Terus sekarang tadi sudah bahas separation of mixture juga, gimana cara misahin mereka. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Kalau ditanya ke saya, Sir, 118, Sir, hafal nggak? Enggak. Saya nggak hafal. Tapi saya juga mau belajar, maksudnya kita sama-sama belajar lah.
Ada mungkin yang saya pahami, ada yang sudah saya sudah kenal, kalian belum gitu. Nah, kalian mengenal lah Sir, ya. ya ada terus nggak sih hafalin nama-nama elemennya? Kayak nitrogen tuh N gitu. Aku hafal namanya, cuma nggak hafal kayak singkatannya. Kalau tidak salah di YouTube ada lagunya, pakai lagu anak kecil. Enggak, itu namanya. Aku nggak hafal itunya. Singkatannya kayak Simbolnya. N. Simbolnya, iya. Di Iya, yang simbol-simbolnya itu agak bingung. Ya. itu dia, karena kan Nama- kayak tadi kan, kayak misalnya iron kok bisa ditulisnya Fe gitu ya. Kenapa nggak IR gitu? Kayak nama Latinnya gitu, Sir. Yes. Tapi kita kan nggak diminta ini ya, diminta menghafal nama Latinnya gitu. Jadi yang kalian pahami, bahasa Latin itu hanya mempermudah kalian untuk tahu kenapa itu Fe, kenapa itu AU, kenapa itu Hg, atau Mercury ya, Mercury Hg. Kalau dihafalin juga saya nggak hafal 118. Oh, Mercury adanya di termometer kayak gitu. Itu kan Mercury itu simbolnya apa ya, Sir? Hg. Nanti Oh. simbolnya dihafal sambil ini. Oh, Mercury, simbol Hg, gunanya termometer, tuh filter termometer. Nah, gimana Miss biar hafal nama sama simbolnya pusing ya? Di print, terus ditempel tuh di deket laptop, atau dijadiin desktop laptop, atau dijadiin ini background di tab, atau di HP. Jadi tiap buka, kebaca, oh, nambah lagi yang dibaca. Ya, kan? dan ini sih maksudnya kayak nggak mungkin kalian kan 118-nya dalam satu hari gitu ya dihafal. Ya 5, Nggak bisa, 10, pasti. 10 dulu, ya 10 pahami, terus habis itu 10 sudah, 10 lagi, udah 20 2 hari. 7 hari udah 70. Gitu aja. Kayak kalau kalian ketemu teman-teman kenapa bisa hafal teman-teman di sini kan karena sering dilihat kan, tiap Sering. hari dilihat, tiap hari ketemu gitu. Hafal nggak siapa aja 7D? Pasti nggak hafal. Anak-anaknya Miss Naomi. Kenapa? Karena kalian nggak tiap hari ketemu gitu. Sama kayak ini elemen kalau tiap hari ketemu ya ntar lama-lama hafal, nambah lagi yang dihafal. Tapi kalau nggak dilihat-lihat tuh tiap hari nggak dikunjungin, lupa deh. Ya nggak Edric? Jangan kan lupa, kenal juga enggak gitu. Pasti nanya langsung kayak itu kayaknya siapa ya gitu. Ya, Oke. ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita ambil alih ke Miss Naomi sekarang. Bahas soal. Udah nih, kita bahas soal ya. Lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih Sir Yosep sudah membantu menjelaskan mixture separation. Jadi nanti kita waktu belajar mixture separation udah makin cepet nih, karena udah berapa yang dijelasin Sir Yosep ya? Udah 4. Hari ini 3, terus sebelumnya 1 ya, Sir? Yang minggu lalu, 2 minggu lalu. 7A ya, sorry. Oke deh, kita, soalnya sedikit sih, cuma 20, dan 7A pasti cepet deh bahasnya. Oke, kita mulai ya. Yuk, kita masuk nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4? Florence. Jawabannya nomor A, bukan? Jawabannya A bukan sih? Apakah A jawabannya? Coba kalau gold. Nah, ini sambil kita ngerjain latihan soal gini, sambil kita hafal ya. Gold. Symbol of gold. Florence. Fe itu iron. Aku lupa simbolnya. Apa simbolnya coba? A. Iya, AU. Ini elemen. Carbon dioxide. Chemical formula carbon dioxide. CO2. Berarti ini masuknya apa? Compound. Compound. Tadi kamu udah compound, bukan ya, Florence. Copper. Chemical formula. Aku nggak ingat nih simbolnya nih, sorry. Coba dicari. Udah mulai dihafal belum? Lagi berusaha. Ayo, berjuang Florence. Ayo, Florence. Biar nggak miss hapus loh namanya dari situ.
CU, Miss. Cu. Ini berarti elemen, compound, mixture? Elemen. Elemen. Milk. Elemen, compound, mixture? Mixture. Mixture udah pasti ya. Glucose? Mixture. Eits. Glucose itu apa? Ada chemical formulanya loh, glucose. Compound? Compound, chemical formulanya C6, H12, Oh, O6. Nanti ini kalian bakal sering ketemu nih, apalagi di biologi. Kok M sih misalnya? Compound. Terakhir, coconut oil? Mixture. Mixture. Ini tadi elemen ya. Berarti jawabannya example of element 1 dan 3. 3. Oke deh. Next. Carbon, oxygen, silver is grouped into. Elemen. Nadine langsung jawab-jawab aja nih. Nadine, emang kamu bukannya udah sering jawab ya, Nadine? Lupa juga, Miss. Lupa juga. Oke deh. Coba Nadine kasih Miss contoh compound dong, example of compound yang Nadine tahu. Air. Air. Oke. Sorry. Compound. Air itu Carbon dioxide. carbon dioxide. Homogeneous mixture kira-kira apa ya? Milk. Homogeneous. Iya, homogeneous itu adalah milk contohnya. Yang hetero kira-kira apa contohnya? Campuran, tapi kita bisa membedakan nih bentuknya. Salt water. Salt water itu, emang kalau kamu ngambil air di pantai, bisa langsung kepisah mana garam, mana air. Sand and water. oil and water? Apa? Oil, Water, oil and water? Oh, pizza. bentrok nih suaranya. Pizza, Pizza. Nadine? Pizza. Pizza makanan. Boleh ya, Sir? Boleh, Sir? Tadi Boleh, ada kok. Contohnya saya Kalau sudah tayangkan. sand and water? Sand and water boleh. Boba milk. Ice tea. Boba. Sand and water. Iya, boba bisa. Boba bisa, boba. Kan boba kelihatan bulat-bulat sama airnya. Tapi nanti air ini kan homogeneous lagi, ya kan? Coklat sama ini kan udah nyampur. Oke, berarti jawabannya elemen. Next, number 6, mercury written by chemical symbol Lionel. Mercury. Mercury B. Hg, iya, mercury itu B. Yang C apa ya? Coba Lionel. Name of element of C. Apakah? Ini hadir semua ya, 7A. Karbon bukan, Miss. Karbon. Oke, Lionel dulu ya. Yuk, MG, Lionel. Coba dicari. Jadi kita ngejawab soalnya jangan cuma 6A, 6B gitu, tapi kita coba menganalisa soal. Kenapa yang A salah, kenapa yang C salah gitu ya. MG apa Lionel MG? Yang lain kalau tahu mau chat personal ke Miss juga boleh. Atau membantu Lionel, chat personal ke Lionel juga boleh. Magnesium. Iya, ini bagi 2 sama Karin apa ya? MN? Manganese. Iya. Masih kurang hafal ceritanya, apa namanya ceritanya? Iya, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nggak hafal, kamu print terus sambil misalnya kamu cari mana tuh di periodic table-nya. Gitu ya, Lionel ya. Oke. Next. Oke, Nico.
Number of atom of CONH2 two times. Helena. Tahu sih benar atau enggak. Iya, Miss juga nggak tahu kalau belum disebutin. Sebutin dulu atomnya. C, Ada karbon, C carbon, and then O, oksigen, terus N, nitrogen, ya, H, helium, hidrogen. hidrogen, Kalau helium itu He, ya. Yuk, amount of atom C. 1, 1 O, 1, 1 N, 1, Itu juga. kalau H, 1. terus 2 yang terakhir ini apa? Aku Miss. Di Aku Miss. Tunggu. Helena dulu. Ini Miss bantu ya. Jadi kalau ada 2, ini dikaliin ke dalam. Jadi N-nya berapa? 2 dong. 2. Hanya? 2. Hanya? Berapa hanya? Di dalam 2. Terus dikaliin. Oh, iya. 4 ding. 4. Gitu. Jadi dikali total 8. 8. Oke, next. Helena jadinya kan. Helena. Oh, Valerie. Yuk, Valerie. Sodium is written by chemical symbol B. B. Yuk, sebut yang C itu apa? Karbon. Karbon. N. Nitrogen. Ya. Mn. Magnesium. Magnesium Mg. Miss boleh jawab? Tunggu, Valerie dulu. Tadi udah sempat keluar nih, Mn nih, di atas. Iya. Sebutin namanya. Yes. Oke, Valerie. Next. The element of baking soda. Cheryl. Emang Cheryl belum pernah jawab ya? Cheryl. Aku Oh, pernah, Miss, aku tapi mau, cuma sekali. Miss. Aku pernah, tapi cuma Masih sekali. sekali. Aku yang di sini punya belum kayaknya. Audrey, nggak usah lah, udah 100 nilainya. Nggak apa-apa, Miss. Ya, tunggu. Na. Dari tadi sebenarnya pengen jawab, tapi udah pada ada yang jawab. C. Sodium Na? hydrogen. Na itu sodium kalau nggak salah. Terus ada apa lagi? H hydrogen, C carbon, O itu oksigen. Iya. Oksigen. Berarti jawabannya? C. Sodium, hydrogen, karbon. Oke, C. Kalau yang 3 itu gimana ya, Miss? Saya nggak ngerti. Kalau Itu yang kan 3. Na. Oh. Oke, sekarang kita tentukan nih jumlahnya ada berapa aja gitu ya. Coba sodium ada berapa? 1. 1. Hidrogennya berapa? 3. Hanya itu 1. Nah, saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya gini tulisannya HCO3. Nah, ini hanya 3, C-nya 3, O-nya 3. Jadi kalau tanda kurung, nah itu milik semuanya. Oh, oke. Oke, berarti kalau ini berapa nih? C-nya berapa dong? Carbon 1, O-nya 1. 3. Oke, pinter. Berarti udah ngerti. O-nya 3. Gitu. Jadi 3-nya cuma punya si O. Tapi kalau misalnya dalam kurung, baru itu punya semuanya. Oke, Sam? Next. Number of atom C2H5OH. Siapa nih? Jangan Audrey lah. Audrey mah udah sapu bersih kalau Audrey nanti. Ayo, Miss, nggak usah dapat poin juga nggak apa-apa. Aku pengen jawab aja. Yang lain dulu. Kasih kesempatan. Nanti kalau semua diem baru Audrey. Yuk, yang lain.
Cepet, ini Miss bantu loh. Miss nggak kasih Audrey, coba. Nanti Audrey komplain Miss. Miss Naomi ini gimana nggak kasih ke Audrey, kata Audrey. Kasihan Miss Naomi-nya dimarahin. Yuk, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Aku mau coba, Miss. Oke, Jovana, gitu dong. Berapa, Jov? Sebutin dari Iya. karbon, Oke, karbon. Terus? hydrogen, Mm-mm. and oxygen. Iya. Yuk, sekarang jumlahnya. Karbon 2 atom, Yes. hydrogen 6, Iya. oxygen 1. Oke, total Totalnya 9 ya? 9. Oke, kenapa ini hanya 6? Karena ini hanya 5 tambah ini 1. Gitu ya buat yang lain. Nice, Giovanna. Next. The group of non-metal. Mana nih? Siapa yang mau coba? Ini, siapa nih sayanya? Kok nggak muncul ini? Revel, oke. Revel kan bacanya? Ya, Oke, yuk Revel. Chemical simbolnya dulu. Simbol-simbolnya dulu. Iron? kalau iron Fe, Fe, pintar. Nitrogen? nitrogen M, N. Mercury? mercury, H? bentar Hg. Miss lihat dulu di tabelnya. Iya, ini Hg. Itu zinc. Zinc itu Zn atau Zi? Ini persempit tuh pilihannya. Yang lain coba ketik ke Miss. Zinc itu Zn atau Zi? Sekarang ini suka salah nih. Zn. Iya, Zn. Florence sampai emosi, ngetiknya besar semua. N-nya nggak boleh gede ya, Caps. Florence. N-nya harus kecil, Z-nya baru gede. Sulfur? Sulfur apa sulfur? Nih, sulfur di mana ya? Kok Miss kebalik nih? Nih, di daerah yang blue-blue sini nih. Pokoknya yang blue-blue sini nih. Apa? Level. Nih, yang blue. Tahu nggak? S. S. Karbon? C. C. Oke, mana yang non-metal? Non-metal, bentar Miss. Nitrogen, Nitrogen, ini dia. karbon, Nitrogen terus? sulfur dan karbon. Oke, ini nitrogen, ini sulfur, ini karbon. Jadi sama-sama biru semua nih warnanya ya. Tuh. Gitu. Ya, betul. Berarti jawabannya 2, 5, 6. Delta. Domba. Next. Sekarang metal. Kalau tadi non-metal. Madeline. Yuk, Madeline. Chemical simbolnya dulu. Miss, ini kedengaran nggak? Kedengeran? Aluminium itu Al, Al. helium Helium? itu He, magnesium itu Mg, Iya. Pinter. Kalsium. itu Ca, Ca. Pinter. hydrogen itu H, Karbon. karbon itu C. C. The non-metal is? Ini yang metal kan? Metal. Mana aja? Al, Al. Pinter. Mg, Yes. Ca, Iya. Cukup. 1, 3, 4.
Berarti ini B. Thanks, Madeline. Next, number 13. Ammonium hydroxide. Di elemen Miss mau nanya dulu, kalsium itu apa sih, Miss? kalsium Kenapa itu kalsium itu metal? Oh, kenapa kalsium itu metal? Kalau misalnya kita ngelihat nih dari sini ya, nih. Kemarin kan kita udah belajar nih. Kalau di Miss nggak ada ya namanya ya. Yang di handout kemarin, Miss harus stop share dulu ya. Atau Seriosep bisa bantu jelasin nggak kenapa kalsium itu metal? Sambil saya cari ininya. Kalsium itu metal karena dia posisi apa namanya? Posisi periodnya ya. Periodnya itu ada dia di situ di deretan metals memang. Kalau kalian coba perhatiin tuh. Iya, nih yang Miss share nih. Ini kan Nah, Ca, nih di ini bawahnya kalsium. magnesium. Jadi Kalsium. satu deretan itu dia masuknya ini metal semua tuh. Nah, itu yang Miss lingkarin. Alkaline earth metal. Itu spesifiknya adalah alkaline earth metal. Oh, oke, makasih. Miss, bukannya kalsium itu kayak vitamin gitu ya buat tulang kita? Kenapa jadi metal? Ya, di sini jadi metal itu tidak selalu metal itu seperti yang kita lihat kebanyakan seperti iron atau misalnya Mungkin mengandung zatnya, Miss. Betul, dia mengandung zat metal itu gitu. Oke? Jadi kalian nggak perlu jadi kalian tidak membayangkan kalsium itu sama kayak iron ya, atau kayak yang lain gitu, yang jelas-jelas metal dalam bentuk. Bahkan kalau kita lihat di sini itu ada Hg tuh, Hg itu kalau nggak salah metals juga dia. Iya, Hg itu metal. Padahal kita tahu kalau Hg itu cairan kan, raksa. Ya. Kenapa kita sebut? Pernah nggak dengar di tubuh kita membutuhkan zat besi? Pernah nggak dengar gitu? Apa zat besi di dalam tubuh kita di biologi? Zinc. Zinc. Terus apa lagi? Zinc, lalu apa lagi? K kan? Ya kan? Potasium. Itu kan suka dibilang zat besi yang dibutuhkan untuk tubuh, apalagi di zaman COVID. Suka dibilang kita butuh zat besi, K, zinc, habis itu kita butuh vitamin D. Gitu. Kenapa dia bilang zat besi? Karena dia salah satu jenis dari metal, kalium itu. Gitu. Ya. Jadi tipe besi yang bisa karatan dong? Singkatan. Iya, coba nanti tanya sama Sir Victor. Sir Victor, kok kalsium itu di fisika belajarnya metal? Bilang gitu sama Sir Victor. Apa sih di tulang itu kenapa membutuhkan metal? Kenapa butuh zat besi? Zat besi di tulang gunanya buat apa? Tanya gitu ke Sir Victor ya. Ya, Florence? Zat besi itu bukan untuk tulang ya, Miss? Iya, buat tulang. Betul, untuk tulang. Miss, kalau iron kan dia bisa dijadiin kayak metal yang biasa kita pakai kan? Kalau kalsium sama potasium berarti kayak nggak bisa dong? Nggak bisa. Metal. Nggak bisa. Karena kan dia juga punya fungsinya masing-masing nih. Kayak kalau kita baca di sini kan, nih, misalnya nih, besi nggak bisa kita jadiin buat electric wire, itu nggak bisa. Ya kan? Atau misalnya mercury nggak bisa kita jadiin perhiasan gitu. Jadi memang dia fungsinya ya punya ciri khasnya masing-masing. Gitu. Oke? Miss, nanya lagi. Kan zinc sama iron dan nickel itu kan sama di jenis yang sama. Tapi zinc tetap nggak bisa. Kenapa mereka di satu jenis gitu? Kan zinc nggak bisa jadi ini. Jadi kayak magnet metal, you know. Maksudnya? Gimana Cheryl, coba? Kan, Coba, Miss. Kan kobalt, nikel sama copper kan satu jenis metal dengan zinc. Sedangkan zinc kan nggak bisa dijadiin kayak yang terlihat gitu. Kan itu kayak vitamin gitu. Kenapa satu jenis? Oke. Jadi kalau di sini dia penggolongannya itu cuma di ini transition metal. Gitu ya. Jadi dia kan namanya kan transisi ya. Tidak, memang dia metal gitu. Tapi yang transisi ini ya bisa jadi nanti
setelah dilakukan penelitian lagi, ternyata mereka dibagi 2 lagi. Ya kan, Sar? Namanya juga sains itu bisa berkembang ilmunya. Ya, Gitu. Nah, dan pada saat ini, dari karakteristik yang ditemukan, ya mereka masih masuknya tuh sifat-sifat dari transition metal. Gitu. Apa tuh sifat transition metal? Itu kita pelajari lebih lanjut lagi. tapi itu nanti nggak sekarang. Kalau kayak kita Ya. pelajarin alkaline earth metal, transition metal, dan yang lain-lain ini metalloid, terus alkali metal itu nggak dipelajarin di junior high school, tapi masuknya nanti di senior high school di materi chemistry begitu. Iya, nanti Kemarin. kalau SMA nanti dipelajari kenapa ini mereka satu grup. Apa sih sifat spesifik mereka yang sama itu dipelajari lagi di SMA. Gitu. Oke? Ya, sementara itu dulu kita lanjut dulu ya. Nah, soalnya keren-keren deh 7A. Pertanyaannya tuh tidak terpikir oleh kelas Ya, lain. benar. Bahkan Keren kemarin ya? ada anak 7A yang nanya pelajaran kelas 10. Saya langsung keren sih, Udah keren. pengen cepet-cepet SMA. Keren loh SMA. Keren. SMA 7A. Yuk, amonium hydroxide. 5 menit lagi habis, guys. Ya ampun. Yuk, Karin. Boleh, Karin? N-nya itu nitrogen, Nitrogen. O-nya itu Terus? hydrogen, Terus? O. nya itu oksigen. Aduh. Iya. Berarti jawabannya? B. B. Ya. Next. Based on the material above, example of element. Siapa nih? Yuk guys, kesempatan hampir terakhir nih. Florence. Florence bukan ada banyak poinnya, Florence. Kemarin Nanti 3 tambah tadi 4. teman-teman udah 4, udah full dong, udah maksimal. Yuk yang lain. Nadine belum ada nih. Nadine kayaknya udah sering juga. Enggak, yang lain. Clement mau nggak Clement? Ayo dicoba dulu. Clement? Atau yang lain? Ada yang mau? Nadine lagi nih. Boleh, Miss? Nadine tapi nanti hangus kalau udah lebih dari Miss, Iya, aku Audrey. mau coba Oh iya udah deh, kasih. Yuk, elemen. Bentar. simbolnya dulu masing-masing satu. Oh, silver. Mikir dulu. Silver tuh mulai dari A. Harus pusing gitu. Apa? Kalau gold AU, kalau silver AG. Ya. AG. Terus berikutnya, tahu nggak? Vinegar apa tuh? Kayak nggak tahu sih. CH3, COOH. Oke, black coffee. Black coffee. Ini udah pasti mixture ya, berarti dia nggak punya Iya. chemical formula. Ini elemen, ini compound. Iodine? I. Iya, berarti dia elemen. Glucose? Tadi C6 sama 12. Oh, 6 ya? Berarti dia Compound. coconut oil. Coconut. Jadi jawabannya? Jawabannya elemen silver sama iodine. Iya. Oke, the last one nih, terakhir. Gampang. See you. Nih, pas banget nih kita mau pisah ya. See you guys, gitu. Madeline? Koper, Miss. Madeline. Copper, oke. Karbon. Symbol C. Kalsium? Ca. Kobalt? Co. Ih, keren. Oke deh, sisa deh 5 soal. Kita bahas pertemuan selanjutnya kalau gitu. Biar waktunya nggak habis. Ya, itu cukup dari Miss Naomi. Kita ketemu lagi
Rabu ya. Kali ini Rabu yang nggak libur dan nggak kelas meet. Jadi kita akan ketemu hari Rabu guys gitu. Setelah Rabu kemarin kita hilang. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Seriusnya pada mau ditambahin lagi nggak? Nggak ada sih, cuma ya itu tadi trik-trik yang sudah diberikan, coba dipraktekin deh. Iya. Oke, siapa yang mau pimpin doa untuk menutup hari kita hari ini? Aku Miss, boleh? Boleh. Emang biasanya Audrey jarang. Kayaknya Audrey sering deh. Tunggu. Boleh sih Audrey, tapi tunggu dulu ya. Para Sering Audrey nggak ya? Sering kayaknya. Miss Bongar Davin. Boleh Davin? Oke, Miss. Oke, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami selama pelajaran ini. Sekarang kami mau pulang dan melakukan ekskul. Berkati kami agar kami dapat melakukan ekskul dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Davin.